Baiklah, kita masuk pada perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai oleh terbentuknya zat yang jenisnya baru. Jadi yang terjadi hanya perubahan fisikanya saja, tetapi zatnya tidak berubah. Yang termasuk perubahan fisika A, yaitu wujud zat, atau perubahan wujud. Itu termasuk pada perubahan fisika. Jadi wujud zat ada 3, cair, padat, dan wujud gas. Jadi perubahan wujud zat ini termasuk pada perubahan fisika. Misalnya, perubahan wujud dari cair menjadi padat atau sebaliknya dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, atau dari gas menjadi cair, dari gas menjadi padat, atau dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Jadi peristiwa ini disebut dengan membeku. Perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Kemudian dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Dari padat menjadi gas disebut dengan menyublin. Sementara dari gas berubah menjadi padat itu disebut dengan peristiwa mengkristal. Jadi perubahan wujud itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Kemudian yang kedua, contohnya tadi yang termasuk perubahan fisika. Yang kedua, hanya terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuk saja, bentuk. Misalnya, batu itu dirubah menjadi bangunan atau rumah. Jadi, hanya terjadi perubahan bentuk saja. Sehingga perubahan ini digolongkan ke dalam perubahan fisika. Kemudian batu juga bisa dirubah menjadi patung, dirubah menjadi candi, dan sebagainya. Itu termasuk pada perubahan fisika. Kemudian bisa juga terjadi perubahan ukuran. Perubahan ukuran ini juga termasuk pada perubahan fisika.
Apa misalnya? Beras ditumbuk menjadi tepung. Beras ditumbuk menjadi tepung, yang terjadi hanya perubahan ukuran, tetapi zat beras sama dengan zat yang ada pada tepung. Kemudian yang D, yaitu pelarutan. Pelarutan, misalnya gula dilarutkan dalam air, nanti dia berubah menjadi air gula, di mana zat yang ada pada gula sama dengan zat yang ada pada air gula. Hanya terjadi perubahan fisika saja. Jadi itu contoh dari perubahan fisika. Kemudian kita masuk pada perubahan kimia. Yang kedua tadi, perubahan kimia. Perubahan kimia, yang dikatakan perubahan kimia yaitu perubahan materi yang disertai terbentuknya zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia ini lebih sering dikenal dengan reaksi kimia. Contohnya, besi apabila dibiarkan di ruangan terbuka, dia bisa berubah menjadi karat besi. Di mana besi atau zat besi tidak sama dengan zat yang ada pada karat besi. Artinya, sudah terbentuk zat yang jenisnya baru. Itu disebut dengan perubahan kimia. Kemudian contoh yang lain, misalnya kertas terbakar. Kertas terbakar menjadi abu, itu juga termasuk pada perubahan kimia. Kenapa? Karena zat kertas itu tidak sama dengan zat yang ada pada abu. Kemudian, kalau kita bandingkan, ada dua bagian. Misalnya, bisa kalian lihat itu. Yang pertama, lilin dipanaskan. Lilin dibakar, itu beda itu. Kalau lilin dipanaskan, bandingkan, silakan kamu bandingkan nanti. Yang pertama yaitu lilin dibakar. Lilin dibakar. Yang kedua yaitu lilin dipanaskan. Jadi di sini ada dua perubahan, ada dua jenis perubahan. Kalau kita lihat lilin dibakar, artinya pada sumbunya itu dibakar dengan api, sehingga nanti terbentuk zat yang jenisnya baru, yaitu abu dari sumbunya itu. Sehingga lilin dibakar itu disebut dengan perubahan kimia. Ini termasuk pada perubahan kimia. Sementara apabila lilin dipanaskan, misalnya diambil lilin, dimasukkan dalam suatu wadah, kemudian wadahnya itu yang dipanaskan, nanti lilin itu akan mencair, sementara sumbunya tidak terjadi perubahan, sehingga lilin dipanaskan itu termasuk pada perubahan fisika. Perubahan fisika. Oke, kamu harus bisa membedakan mana itu perubahan fisika,
dan mana itu perubahan kimia. Biasanya ciri khasnya pada perubahan fisika dia dapat kembali pada keadaan semula, sementara pada perubahan kimia dia tidak bisa kembali pada keadaan semula. Jadi tadi contohnya besi berkarat, berarti karat besi tidak bisa kembali menjadi besi yang tidak berkarat. Atau kertas terbakar membentuk abu, abunya tidak bisa kembali membentuk kertas. Itulah yang dikatakan dengan perubahan kimia. Tadi dikatakan bahwa perubahan kimia ini lebih sering disebut dengan reaksi kimia. Ciri-ciri terjadinya suatu reaksi kimia atau perubahan kimia. Yang pertama, adanya atau timbul endapan. Timbul atau adanya endapan. Yang kedua, terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Terjadi perubahan suhu, terbentuk gas, adalah ciri-ciri telah terjadinya reaksi kimia. Bisa terjadi endapan atau terbentuknya endapan, kemudian bisa juga terjadi perubahan suhu, terbentuk gas, dan terjadi perubahan warna. Jadi itulah kira-kira tentang perubahan materi. Nah, nanti kita akan lanjut dengan klasifikasi materi.